Oke, selamat datang di ngoceh-ngoceh menurut gue. Terima kasih, gue tadi sempat bingung mau buat konten apa dan bahas apa, tapi banyak teman-teman yang udah ngebantu untuk polling di akun Instagram gue. Lebih banyak yang milih untuk bahas friendzone. Kayaknya friendzone ini kayaknya nggak habis-habis viralnya dan nggak bosen-bosen untuk dibahas deh. Jadi masih banyak yang minat untuk dengerin apa sih sebenarnya friendzone itu dan gimana caranya ngatasin friendzone. Pernah nggak lo inget-inget ada orang dulu mungkin atau yang sekarang lo rasain, lo pernah suka sama orang atau lo sekarang lagi suka sama orang, terus orang itu tetap nerima aja gestur-gestur romantis yang lo lakuin sama dia dan itu membuat kita berpikir kalau dia tertarik juga sama kita, sama lo. Wah, kayaknya dia juga suka deh sama gue, atau enggak lo mikirnya, wah kayaknya ada lampu hijau nih dari dia. Itu cuma pikiran lo. Jadi sebelumnya gue akan bahas di sini apa sih sebenarnya friendzone itu, dan lo harus ketahuin ini karena supaya lo nggak akan terjebak di zona-zona pertemanan ini. Jujur saja ini ngeganggu. Gue bilang ngeganggunya kenapa? Karena ketika kita sudah expect sama orang, berpikiran jika dia juga tertarik sama kita, terus suatu saat dia bilang hal yang bikin jatuhin harapan kita sama dia. Misalnya kayak di circle lo, dia bilang, cuma temen kok. Pas ditanya sama temen lain, cuma temen kok. Atau misalnya, coba deh, ada cowok atau cewek yang kayak lo, pasti gue mau deh pacaran sama lo. Ingat, kayak lo, bukan lo yang dia mau. Jadi disinilah topik yang ingin gue jelasin, apa itu dari friendzone. Nah, ketika seseorang yang lo suka tadi dan yang lo anggap adalah ya orang yang tertarik sama lo bilang gitu, siapa sih yang gak mikir, yang overthinking? Jadi kan kita berpikir-pikir kan, maksudnya apa sih? Atau mungkin ya sempat emosi juga kan? Siapa sih yang gak bingung juga? Ya kita jadi mikir mau ngelanjutin ya kayak nggak dianggap, mau nyerah kok kayak masih ada lampu hijau atau masih ada harapan, kan kita bingung. Jadi siapa tahu perasaan itu relate dengan yang kalian alamin, atau lo ngeliat temen lo lagi ngalamin hal itu, mending lo pasang headset dan lo dengerin ngoceh-ngoceh gue. Mudah-mudahan ngebantu lo supaya nggak kena lagi di friendzone ini. Soalnya kebanyakan, tidak jarang orang di luar sana itu yang setelah mereka tahu kena friendzone, mereka akan kembali kena friendzone terus. Jadi dengerin dulu. Waduh, si paling ngejelasin nih. Enggak, gue cuma mau ngoceh menurut gue yang gue rasain soal friendzone ini apa. Jadi friendzone ini adalah biasa dialami oleh pertemanan yang pihak satu ingin menjalin hubungan lebih dari teman, dan sedangkan pihak lain itu merasa cukup dengan pertemanan itu sendiri yang sekarang terjalin. Kok kayak kesannya cinta bertepuk sebelah tangan ya. Tapi kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu kan ada penolakan. Kalau friendzone ini beda. Jadi mereka tetap ngejaga hubungan baik mereka, pertemanan mereka. Ya walaupun itu tadi, yang satu pihak ingin berusaha, yang satu ini ingin melanjutkan hubungan yang lebih romantis, dan yang satu enggak. Tapi kasus yang tadi itu adalah kasus-kasus yang terlalu banyak kita tahu dan kita mudah kenali di kehidupannya kita, atau di sekitar-sekitar lo. Mungkin teman lo sendiri, atau mungkin ya lo sendiri yang ngerasain sekarang. Emang ada friendzone yang gak bisa dikenalin? Ada loh. Friendzone ini bisa hadir
ketika kebutuhan emosional yang kita ingin itu nggak dipenuhin oleh pihak lain. Tapi lo tetap berusaha memenuhi kebutuhan emosional dia. Atau lo pernah ngerasa kayak mudah banget ngebantuin si dia, tapi kok dia nggak ada keinginan berbalik ngebantu saya seperti gue antusias banget ngebantu lo. Kayak gitu kan. Yang lebih parah ya kayak misalnya lo kemana-mana pergi sama dia, lo coba ngajak makan atau nongkrong sama-sama, dia tetap nerima-nerima aja. Tapi ya itu, lo tetap dianggap temen sama dia. Itu tadi gue ngambil contoh-contoh yang udah gue lihat sama teman-teman gue dan orang di sekitar gue. Tapi intinya itu adalah ketika lo udah kena friendzone, hubungan dalam pertemanan lo itu udah gak imbang. Karena hal yang lo lakuin ke dia itu adalah bermaksud untuk memenangkan hatinya. Dan dia gak akan ngebales lo dengan perlakuan yang sama. Kita udah spesialin dia, prioritasin dia, kok dia gak bales ya apa yang gue lakuin sama dia. Sempet juga kalau misalnya ada sesuatu yang lo lakuin dan dia bales, lo jadi mikir, wah kayaknya dia juga suka nih kayak sama gue. Padahal yang dia balas itu hal-hal kecil gitu. Jadi kita yang terbawa untuk mikir dia juga itu suka sama kita. Cara ngenalinya sih sebenarnya gampang banget. Apakah tanda-tanda atau yang dia balas itu bersifat konsisten atau tanda-tanda yang menurut lo sendiri itu adalah adil untuk lo. Gue mau ngasih gambaran. Ketika lo udah suka atau nunjukin kalau lo suka sama temen lo, pertanyaannya adalah apakah temen lo juga akan balik suka sama lo? Ya meskipun akan selalu ada kemungkinan kalau mereka tidak suka balik sama kita, ya karena namanya hati dan perasaan ya nggak bisa dipaksa kan. Tapi jangan langsung overthinking. Bisa saja pertemanan yang lo jalin sekarang itu ya ada nilainya juga untuk mereka. Makanya mereka lebih mentingin hubungan pertemanan itu daripada berkompromi atau memikirkan untuk memenuhi kebutuhan yang lo mau. Kayak misalnya ingin menjalin yang lebih serius atau lebih dari teman. Tapi menurut gue adalah yang fenomena seperti ini yang biasa gue lihat, mereka yang merasa tertolak itu mereka akan asing dan gak mau lagi peduli sama pertemanan mereka. Padahal ya kalau lo mikir dia nolak lo juga, ya ngapain lo di friendzonin gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalnya pertemanan lo selama ini gak ada artinya, ya dia bisa nolak lo kapan saja, kapanpun lah. Misalnya gak usah mikirin soal pertemanan mereka, tapi akhirnya mereka ya tetap sama-sama sama lo, aktivitas sama lo, dan tetap ngefriendzonin lo sendiri. Hubungan yang udah terlanjur jadi pertemanan gitu ya, mereka punya 3 pilihan. Kalau ditolak berarti pertemanan rusak. Kalau diterima ya aku gak suka, gak ada perasaan selebih dari pertemanan, selain dari pertemanan. Jadi apa yang mereka bisa lakuin ya milih jalan tengah, yaitu tetap berteman sama lo. Gak jarang yang mengartikan friendzone itu adalah lo merasa kayak di PHP-in begitu aja sih. Yang terjadi biasanya adalah tarik ulur. Ketika awal-awal dia memberi sinyal kayak dan ya lampu hijau kalau dia suka sama kita, pas kita juga balik memberi sinyal, dia malah ngejaga jarak, malah jauhin kita. Itu gimana? Dan kalau lo liatin lo juga ngejauh, dia malah buat hal yang bikin lo kayak merasa ada harapan lagi. Jadi lo balik lagi. Jadi tarik ulur aja terus yang dia lakuin.
Jadi lo merasa kayak di PHP-in tuh. Jadi kita itu dipaksa keras untuk berpikir, dia itu suka nggak sih sama gue? Kalau dia suka, kok pas ngelakuin hal ini gue tunjukin kok dia nggak nunjukin balik. Tapi kalau dia nggak suka sama gue, kok dia baik pas hal ini. Bingung nggak? Bingung kan? Pasti kalau udah terjadi yang kayak gue bilang tadi, lo langsung bingung dan nyari di Google tanda-tanda orang suka sama kita, dan lo pokoknya terus mencari bukti hal mana yang lo mau percaya, antara dia suka sama kita atau dia nolak kita. Itu yang terus kita cari. Jadi sebenarnya kita itu berada di lingkaran PHP atau di lingkaran-lingkaran yang kita sendiri itu nggak bisa nentuin suatu keputusan. Terus sebenarnya di friendzone ini siapa yang salah? Friendzone atau yang nge-friendzone lo? Jadi yang salah ini menurut gue adalah ya dua-duanya sih. Karena yang satu ini nggak asertif atau nggak pernah bilang kalau dia suka atau nolak. Dan yang satu ini juga dia terlalu berekspektasi dan berharapan tinggi kepada si yang nge-friendzone dia. Akhirnya mereka akan terjerumus lebih dalam lagi ke friendzone. Oke, itu tadi ngoceh-ngoceh soal friendzone. Jadi saran gue adalah ketika lo udah terjerumus dalam friendzone ini, mending lo percaya sama keputusan lo. Jangan bingung dengan keputusan lo. Kalau misalnya lo mikirnya dia tertarik, ya udah terus ngejalanin pertemanan lo. Kalau misalnya lebih positif lo ngejalin pertemanan, kenapa enggak? Kalau misalnya lo mikirnya dia udah nggak suka sama lo, ya tetap aja ngejalin hubungan sama dia. Nggak apa-apa, perasaan itu nggak bisa dipaksa. Ya namanya apa-apa kalau dipaksa itu pasti nyakitin kita juga. Karena emang lo mau ngejalanin hubungan yang dia sendiri juga nggak mau hubungan itu. Jadi tetap aja saran gue untuk percaya pada sisi yang lebih positif aja sih menurut gue. Dan mudah-mudahan ngoceh-ngoceh gue ini bisa ngebantu lo untuk terbuka pikirannya dan lebih membantu lo untuk gimana ngejalin hubungan pertemanan yang baik sama lo. Karena pada dasarnya video ini gue buat untuk mencintai diri lo sendiri. See you again di episode-episode yang lain. Terus ikuti dan jangan lupa dukung gue. Mudah-mudahan gue semangat bikin kontennya. Terima kasih.